Ya, lebih dari 1.000 jemaah calon haji asal Brebes telah diberangkatkan ke Tanah Suci Sabtu lalu. Puluhan jemaah lansia harus menjalankan rangkaian ibadah haji menggunakan kursi roda akibat kondisi kesehatannya. Sebanyak 1.052 jemaah calon haji Kabupaten Brebes Jumat pagi diberangkatkan dari halaman Islamic Center Brebes menuju Asrama Haji Donohudan Boyolali. 1.000 jemaah ini terbagi dalam 4 kloter, yaitu kloter 24 hingga 27. Pemberangkatan menggunakan 26 armada bus. Ratusan keluarga calon jemaah haji yang ikut mengantar keberangkatan dilarang memasuki area Islamic Center dan mereka hanya diperbolehkan melihat dari luar untuk memantau rombongan calon haji berangkat menggunakan armada bus. Menurut data kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, hanya ada 1 jemaah calon haji asal Brebes yang gagal berangkat karena sakit. Sedang 23 calon haji berusia lanjut di atas 70 tahun terpaksa harus menggunakan kursi roda karena kesulitan berjalan. Untuk jumlah jamaah yang membutuhkan kursi itu sejumlah 23. Yang tadi sekitar 4, Pak. Terus mereka harus didampingi pihak keluarga, Pak ya? Oh, yang dimaksud dengan jamaah didampingi itu bukan hanya keluarga, tapi pendampingan obat, pendampingan kesehatan, kemudian meskipun ada proses pendampingan calon jamaah haji, tapi definisi pendampingan hanya. Dengan cukup banyaknya jemaah lansia, Pemkab Brebes meminta kepada para jemaah untuk tidak beraktivitas berlebihan. Apalagi rangkaian kegiatan ibadah haji masih cukup panjang hingga puncaknya tanggal 17 Juni bulan depan. Kita sudah sepuh-sepuh atau berusia lanjut usia. Saya pesan kepada beliau semuanya untuk jaga kesehatan dan tentu saja karena ini kloter awal pertama kali adalah Madinah. Masih ada rangkaiannya sampai ke Mekah sehingga tetap dijaga kesehatannya, aktivitasnya juga jangan sampai berlebihan sehingga nanti saat menunaikan ibadah haji baik di Mekah sampai di Padang Arafah tentunya lancar. 1.052 jemaah calon haji asal Brebes ini berangkat melalui embarkasi Bandar Udara Adi Sumarmo Solo menuju Madinah Arab Saudi hari Sabtu lalu. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Semua koper bagasi para jemaah haji yang masuk embarkasi Solo di Asrama Haji Donohudan Boyolali diberi aneka penanda beragam benda berwarna-warni. Jemaah sengaja menyematkan penanda khusus di koper mereka agar mudah ditemukan dan tidak tertukar dengan koper milik jemaah lainnya. Ratusan koper jemaah calon haji yang masuk embarkasi Solo di Asrama Haji Donohudan Boyolali terlihat berwarna-warni. Meskipun panitia penyelenggara ibadah haji PPIH telah membagikan koper berikut selubungnya yang berwarna seragam, rata-rata jemaah pemilik koper memberikan tanda sendiri bagi koper bagasi mereka. Para jemaah sengaja memberi tanda berbeda untuk mencegah koper hilang dan tertukar dengan jemaah yang lain. Tanda unik yang disematkan oleh pemilik koper seperti aneka kain warna-warni, peralatan dapur, foto, sandal, cangkir, hingga aneka boneka agar mereka lebih mudah mengenali dan menemukan koper miliknya saat tiba di Tanah Suci. Tapi kita juga berusaha untuk bagaimana supaya tidak keliru, ada tanda-tanda khusus seperti misalnya pita yang agak beda warnanya dengan yang lain atau gimana. Kalau saya kasih tanda pita merah. Itu biar kalau berarti dengan jamaah lain satu kloter tetap beda, Pak ya? Tandanya? Katanya gitu, katanya. Menurut instruksi ketua rombongan. Oh, jadi beda-beda, Pak ya? Iya. Rombongan beda, Pak? Beda. Pihak maskapai penerbangan yang akan memberangkatkan jemaah ke Tanah Suci tetap akan memeriksa koper sebelum penerbangan untuk memastikan tidak ada barang-barang terlarang yang dibawa oleh jemaah di dalam koper besar, seperti peralatan elektronik, benda tajam, serta uang tunai dalam jumlah melebihi aturan yang ditentukan. Hal ini sebenarnya sudah setiap tahun diinformasikan baik oleh petugas haji daerah, oleh dari dinas penerbangan pada saat sosialisasi, pada saat manasik haji di kabupaten kota. Jadi larangan-larangan sudah disampaikan, seperti halnya tidak boleh membawa alat-alat kelistrikan ya, seperti power bank, pencukur elektronik, remote-remote yang memakai baterai itu dilarang ditaruh di koper bagasi. Tapi kalau di koper tenteng diizinkan.
Koper haji tahun 2024 berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini koper bagasi jemaah haji berwarna hitam dengan kapasitas maksimal 32 kg, terbuat dari material fiber yang lebih kokoh. Koper juga dilengkapi selubung kain berwarna merah dan putih, serta diberi tali untuk tambahan keamanan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, dari ratusan jemaah calon haji Kabupaten Tegal yang masuk asrama haji Donohudan Boyolali, ada 2 jemaah termuda yang baru berusia 19 dan 21 tahun. Keduanya berangkat menggantikan orang tua mereka yang meninggal dunia. 352 orang jemaah calon haji dari Kabupaten Tegal hari Minggu telah masuk ke asrama haji Donohudan Boyolali. Dari ratusan jemaah, 2 orang diantaranya tercatat sebagai jemaah termuda yang berusia 19 dan 21 tahun. Aprilia Wulandari yang berusia 19 tahun baru saja lulus dari SMK Negeri 1 Parepare, Sulawesi Selatan. Ia berangkat menggantikan sang ayah yang telah meninggal dunia Januari lalu. Ia berangkat bersama ibu kandungnya. Menggantikan ayah yang sudah meninggal. Kapan meninggalnya? Waktu 28 Januari. Terus saya menggantikan. Tahun kapan? 2024. Usia Mbak berapa? 19 tahun. Baru masuk 19 tahun. Oh, berarti masih SMA? Udah lulus pas. Lulus ini masuk kuliah ya rencana? Iya. Iya. Gak nyangka kan sebenarnya banyak yang muda, cuman ternyata yang paling muda saya. Sedang Siti Amalia Yunita yang berusia 21 tahun berangkat menggantikan ibundanya yang telah meninggal dunia. Ia berangkat bersama sang ayah yang telah berusia lanjut. Pengorbanan untuk bisa berangkat haji menemani sang ayah juga tidak bisa dibilang ringan. Ia harus berhenti dari tempatnya bekerja karena perusahaan tempat ia bekerja tak memberikan izin cuti untuk menunaikan ibadah haji. Kalau proses nabung dari tahun 2010 ya, 2010 itu daftar Ini berangkat sendiri atau sama keluarga? sama bapak. Sama bapak. Kenapa sama bapak itu? Alih kursi Dari siapa? dari ibu. Ibu kenapa? Ibu meninggal Oh, meninggal. Sekarang usianya berapa, Mbak? 21. Resign dulu karena izinnya terlalu lama jadi disuruh resign. Oh, Iya, nggak boleh izin. Meski masih berusia muda, keduanya tetap melakukan persiapan fisik sebelum berangkat dengan rutin berolahraga. Sedang doa-doa untuk ritual ibadah haji telah dipersiapkan saat menjalankan manasik di tanah air. Keduanya yang tergabung dalam kloter 30 berangkat ke Tanah Suci Senin sore melalui Bandara Adi Sumarmo, Boyolali. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.